Nanti ini dipegang, terus ini dipegang sebelah sini, terus dinaikkan. Nah, bedanya apa? Kalau anterior pakai dua tangan di satu titik, kalau left hand dua tangan di beda titik. Maaf beda ya, ini dipegang, ini ditarik ke atas. Ya, itu namanya left hand. Bedanya ya, ada left hand anterior sama posterior. Terus satu lagi adalah mekurai. Kalau mekurai, maaf ya, itu dia kita posisikan seperti ini, terus langsung kita tarik. Set. Nah, ini untuk mengecek apa? Kita mendorong ke dalam, tapi dia eksorotasi. Kelihatan bedanya? Berarti kita mengecek yang medial. Kalau mau yang lateral berarti kayak gini, didorong ke sini, ditekuk, terus dilurusin langsung. Nah, nanti dia kesakitan atau diklik gitu. Tuh bedanya antara mekurai untuk yang meniskus medial sama meniskus lateral. Sampai sini dulu manuver-manuver ada yang masih bingung? Enggak, boleh terbuat. Ini untuk yang Thompson ya, kakinya agak ke belakang sedikit, maaf ya. Stroke Nemniusnya seperti ini. Normalnya dia akan dorsal atau plantar tuh, coba dibaca. Dorsofleksi atau plantar fleksi? Nah, dorsal tuh gini, plantar tuh gini. Ya, normalnya dia akan melakukan plantar fleksi. Oke, kalau tidak ada berarti Thompson tesnya positif. Itu berarti ada ruptur di tendo Achilles. Gitu caranya. Paham? Oke, boleh duduk lagi deh. Ini saya pakai yang fibroid sama bandage ya. Iya benar. Terus ini adalah untuk yang figure of bandage dulu aja. Boleh lepas jamnya. Satu orang boleh bantuin saya jadi asisten untuk megangin tangannya. Ada yang bisa? Megangin aja. Nanti saya yang bekerja. Jadi besok untuk OSCE harus ada laboran. Pastinya ada laboran. Jadi kalian tinggal membandage, kalian tinggal minta tolong. Laboran boleh minta tolong untuk dipegangin pasiennya. Nanti pasiennya akan dipegang tangannya atau kakinya oleh laboran. Nah, posisikan anatomisnya kan gini ya, seperti ini. Nah, berarti kalian kalau mau membandage posisinya kayak gini, ya. Nanti dipegang sama laborannya, maaf ini ya. Saya contohin dulu, kayak gini, dipegang. Terus posisi ini ada di kanan kiri. Yang bermasalah ini di bagian elbow-nya atau katakanlah yang fraktur humerus bagian distal. Berarti sendi elbow kena, sendi akromionnya juga kena, tapi nggak sejajar. Kenapa? Karena ada aksi lah. Jadi kita nggak bisa sejajar. Yang penting ini udah sampai sini, yang ini sampai ke akromionnya. Ya, boleh dipegang deh dua-duanya. Oke, kamu lemas aja apa? Terus dari bawah seperti ini, ya. Nah ini harus zigzag ya. Ini contoh zigzagnya itu seperti ini. Nanti kalau habis atau nggak cukup bandage-nya, kalian boleh langsung tambah pakai bandage baru. Nah ini kan habis tuh, kalian langsung tambelin pakai bandage baru. Bentar ya. Jadi nggak perlu ditali. Ditali boleh, bukan ditali deh. Dikasih ini, ya pengaitnya. Nanti saya ajarin masang pengaitnya. Ini biar cepat hasilnya soalnya pasien kalian. Nah, bidangnya pindah ke aja. Ini sebenarnya harusnya sampai atas ya, tapi karena pakai baju jadi nggak bisa sampai atas. Sampai atas. Sampai sini? Oh ini yang Kan? Pakai baju jadi susah. Nah ini sama kaitnya tinggal gini aja. Ini taruh sini, terus ditarikin di bawah. Udah, lepas, silakan. Nempel. Iya, memang nempel. Lepas, terus habis itu diraba. Arteri radialusnya seperti apa, terus dikasih kapas sama tusuk gigi apakah masih terasa atau enggak ya. Kemudian ditanyakan pasien terlalu rapet enggak, terasa baal enggak. Nah kalau udah oke semua baru boleh kalian tinggal ya. Ini perbedaannya, maaf ya Dek ya. Ini kalau kalian zigzag, ininya rapet ya. Ini coba kalau saya kasihnya yang lurus. Gak apa-apa Dek, bentar aja. Ini cuma nyampain aja. Saya contohinnya langsung di papannya aja ya biar nggak kemana. Jadi siapa namanya? Ya, terima kasih. Ini contohnya ya, saya kasih yang lurus. Nah besok kalau ngebandage nggak boleh posisinya kayak gini ya, harus di roll kayak tadi. Itu untuk memudahkan kalian membandage-nya. Biar cepat aja. Nah ini misalkan saya bandage-nya lurus nih, kayak gini. Ini ya, langsung copot, dia gak mau copot, jadi harus zigzag. Kalau zigzag itu dia jauh lebih rapat. Nah ini contohnya kayak gini ya. Ini posisinya kan ada zigzag tuh, jauh lebih rapat daripada yang lurus tadi ya. Dan gitu. Kemudian saya contohinnya yang clavicula ya.
Clavicula saya tahu dulu aja. Kalau clavicula de Sahrul duduk di kursi, apa ya? Menghadap ke temannya biar Kasih kursi. harusnya posisinya berdiri ya. Bikin dulu Pak. Iya, jadi scapulanya ini harus menonjol. Ibu sama. Nah ini yang kayak gini, terus langsung diginikan. Ya. Oke. Nah sayangnya tuh kalau bandage di Indonesia terlalu pendek untuk figure of 8. Kalau di luar negeri itu ada bandage khusus panjangnya gitu. Nah kalau yang di luar negeri tadi itu kan video luar negeri ya, jadi fiksasinya tuh di sini. Kalau kita nggak nyampe gimana ya udah nggak apa-apa, senyampainya aja terus kan fiksasi di sebelah sini. Ini nggak perlu disambung. Kok usah? Nggak apa-apa. Nggak perlu disambung. Kayak ini, liatin ke temennya. Depannya kelihatan ya, belakangnya. Putar. Biasa Model tidak. Iya rasanya. Ya nggak biasa apa-apa. Kenapa? Sakit gak? Kenceng aja. Paham ya? Paham dok. Oke, sekarang silakan belajar, nanti saya random, nggak semuanya maju, saya random aja. Saya random yang maju siapa, saya panggil kan, semuanya belajar dulu aja. Ini kalau ada yang mau tanya, kalian Sekali, ya kan? Kali dulu, baru putar ke sini langsung nah gitu. Berarti yang sana juga sama nanti. Gimana ya? Aku mau lihat. Ulang-ulangnya tuh gimana? Ini kurang panjang sih sebenarnya kainnya. Kayak hidung dede. Iya kayak Iya, kayak gitu, benar. Ini tekuk, posisinya kayak gini, ya. Ininya masuk ke dalam. nggak di sini tuh. Ini kan ditekuk. Ini sebenarnya harusnya sampai sana, tapi kalau ini nggak nggak nyambung. nyambung. Harusnya sampai sana, ya. Jadi Sampai sini, sekali, cuma sampai nggak bisa. Kayak gini. Ini udah paling. Nah, kayak gini ya cara pakainya. Tapi besok biasanya sih penilaian kalau asal kita pakai figure of 8 sih. Kalau Bumerus pakainya yang ini. Nah, Tekuk sek gak sih kan? Tekuk sek gak sih kan? kalau yang kaki sama tangan kan beda tadi katanya. Kalau Ya. yang kaki kan pakai apa? Padding. Ada padnya. Itu beda ini dari mana? apanya? Ininya. Kan ada Yang yang- panjang untuk kaki. Oh. Kan Yang itu pendek untuk ini ada sisi yang empuk ya dokter ini yang benar. Iya, memang. Yang empuk yang di dalam apa? Yang empuk di dalam. Berarti ininya yang Ininya di dalam. tapi yang satunya nggak ada bu. Iya, itu makanya. Oh, berarti Jadi kan hanya di Emang sengaja gitu dok? emang sengaja gitu. Berarti yang kasar Jadi, yang di luar. gini. tiga. Ini kan ada yang empuk, ini kan gak ada empuk-empuknya. Nah yang empuk tuh di dalam. Tapi karena tonjolan tulang kaki itu cukup prominen, makanya tetap kita kasih padding yang dalam gini, dua sisi. Nah kalau untuk yang tangan nggak perlu sebenarnya, nggak apa-apa karena dari dua Sama-sama empuk. apa namanya spalk ini dia sudah punya empuk-empuknya tengahnya, ya paddingnya udah ada gitu. Paham? Paham. Berarti yang empuk di dalam. Oh, yang kaki. Kalau untuk yang femur itu berarti di sias sama di genu. Ya, siasnya anggap aja di sebelah sini, ini agak lebih panjang kan, maaf ya. Ini siasnya di sini, berarti minta tolong dipegangin. Siasnya di sini. Nah, genunya berarti kemungkinan besar kan di daerah sekitar sini ya. Nah, ini harusnya dua sisi sih. Ini dua. Ini satu sih, ini dua. Ya, karena kan sias cuma satu sisi kan kalau kita pakai satu kaki. Nah, kalau yang kena tibia fibula berarti ke bawah kaki. Ini berarti di genunya kanan kiri, genunya sini ya sekitar ya. Terus tambah dua lagi di malleolus medial sama lateralnya. Gitu. Paham? Paham dokter. Oke. Dah, lanjut. Clavicula fracture-nya dua-duanya. Jarang sih. Kita pakainya ada alatnya, namanya bukan figure of 8 sih, tapi kayak bagnya tas gitu loh. Kalian kalau pakai tas kan ada ya. Nah, pakainya shoulder rest kayak gitu, tapi udah asli ada alatnya gitu. Kalau dua-duanya, kita nggak bisa pakai figure of 8 karena kan figure of 8 punya tumpuan. Kalau itu enggak. Tadi ya cara ngelipetnya kayak gitu ya, kelihatan nggak? Ini kan awalnya kayak gitu. Terus kalian lipet aja ke sana. Nah, terus tangannya masuk satu. Oh ini buat tangan. Sip, dah teko. Harusnya tuh sampai sini, tapi nggak cukup. Nah makanya tadi saya tanya di sini. Ya. Besok kalau yang moskep biasanya dikasih yang lebih panjang, lebar sih.
Tapi keluar dong. Keluar lah. Keluar. Pernah keluarnya tuh malah ujian nasional. Kalau yang itu kayak mungkin bisa keluar ya. Karena kan kita tiap tahun soalnya kan di ada lagi yang masih bingung? Pak Adi, usianya 35 tahun. Bapak kesini ada dengan keluhan apa ya Pak? Saya nggak bisa jalan, dok, kaki saya terutama di bagian tumit kanan sakit banget tadi habis main basket. Baik, yang pertama itu looks atau inspeksi terlebih sini dilihat terlihat adanya luka terbuka pada bagian pasien. Lalu dilihat juga apakah di sini adanya bengkak. Lalu dilihat apakah adanya perubahan warna seperti biru membiru pada tumit pasien. Di sini tidak terlihat adanya luka terbuka ataupun adanya Ya, pembengkakan. adanya bengkak sama warnanya agak merah. Nomor. Lalu setelah itu feel atau palpasi untuk melihat apakah adanya nyeri tekan pada bagian tumit pasien. Tumitnya berarti diraba di bagian antara yang posterior ya nanti ya inspeksinya. Nyeri tekan ya? Nyeri tekannya teraba minimal. Bapak kalau terasa nyeri Tadi pakai saya aja, teraba minimal. Ada nyeri tekan. oh ada. Baik, pada pemeriksaan pada palpasi pada tumit pasien terdapat adanya nyeri tekan pada bagian tumitnya. Lalu setelah itu Gravitasi neurovaskular dicek. Gravitasinya nggak ada, neurovaskularnya berarti sebenarnya kalau vaskularnya. Vaskularnya di mana dek? Sama kayak tadi temennya. Nah, vaskularnya di situ. Nanti dicek dua-duanya ya, kanan kiri harusnya. Terus sensoriknya berarti diceknya di kalau lesinya di tumit atau pergelangan kaki berarti di proksimalnya teres, distalnya pedis. Silakan, gimana cara ngecek sensoriknya? pakai kapas. Terus Lalu pasiennya merem sebelum merem tadi saya bilang iya. dikasih tahu dulu ini loh rasanya kapas. Nanti saya raba ya. Ini loh rasanya tusuk gigi kayak gitu. Baru merem. Oke, Bapak di sini saya mau bisa pada kapas tapi jika ada Bilang gitu. dia tahu bilang yang Pak. Terus Saya diminta merem. kalau meraba Pak Ya, raba sensoriknya bagus semua ya. Rabaan maupun nyeri. Terus habis itu move. untuk gerakan itu ada rom aktif ataupun pasif, di mana untuk rom aktif itu pasien yang menggerakkan, lalu untuk yang pasif itu dokter yang menggerakkan. Kalau tunggai kaki ininya apa? Romnya lantar, Lantar tusuk, sama eversi dan inversi ya. Lantar berarti ke bawah, dorsal ke atas, inversi berarti ditekuk ke dalam, eversi berarti keluar. Coba disuruh pasiennya. Bapak silakan untuk menekuk kepada bagian keluar terlebih dahulu. Ya. Gini. Lantar fleksinya nggak bisa pasiennya. Oh, nggak bisa. Terus Lalu yang menekuk ke arah dalam. dorsal fleksinya bisa. Oke. Lalu untuk bagian keluarnya. Tekuk ke dalam. Nah, tapi pasiennya kalau ini mau aktif atau mau pasif? Pasiennya dok. Aktif berarti. Ya, aktif. Ya, inversinya bisa. Terus Nggak bisa. Lalu yang keluar ini keluar.
kelihatan pasiennya, nggak bisa kalau fleksi. Inversi, eversi, dorsofleksi rompasifnya masih bisa ya. Oke, kemudian pemeriksaan khusus apa yang tadi saya contohkan untuk ankle? Ya, coba baca bukunya lagi. Ya, Thompson posisi pasiennya gimana? Pronasi. Ya, pasiennya suruh balik. Bapak silakan untuk berbalik.